Pandit Arab Saudi mengaku takut jumpa timnas Indonesia, ini alasannya. Eliano Reijnders akankah dimainkan menghadapi timnas Arab Saudi? Update terkini kondisi Kelvin Dix jelang hadapi Arab Saudi. Jelang lawan Arab Saudi, Kelvin Verdong punya kabar baik soal timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pundit sepak bola Arab Saudi, Mohamed Hafiz, takut jumpa timnas Indonesia. Dia mengakui tim kesayangannya punya kelemahan. Arab Saudi bersua di timnas Indonesia di laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 19 November. Hafiz mengakui kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang adalah hal yang wajar. Ia mengingatkan Arab Saudi untuk tak menganggap remeh timnas Indonesia. Terkait konfrontasi Arab Saudi dan Indonesia, Hafiz mengingatkan ini adalah pertandingan yang beresiko dan tim Saudi tidak boleh tertipu dengan kemenangan tim Jepang atas Indonesia dengan skor 0-4. Lebih lanjut, Hafiz juga mengungkapkan Arab Saudi masih memiliki banyak masalah menjelang bersua dengan Indonesia. Dia juga memperingati skuad Garuda karena sedang mencari kemenangan pertama. Kritikus olahraga menyebutkan timnas Arab Saudi memiliki beberapa kendala teknis dan timnas Indonesia sedang mencari harapan terakhir di babak kualifikasi. Selain itu, Hafiz juga berharap The Green Falcons bisa menundukkan Indonesia sebab posisi Arab Saudi juga masih belum aman di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, Eliano Reijnders tak masuk dalam skuad saat timnas Indonesia melawan Jepang di matchday ke-5 kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, Eliano merupakan pemain yang ditunggu-tunggu penampilannya usai dinaturalisasi oleh PSSI. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan kondisi Eliano sebenarnya baik-baik saja. Adik dari Tijani Reijnders itu menerima keputusan dari Shin Taeyong yang tak menyertakan ke dalam skuad. Eliano adalah pribadi yang baik, dia berusaha bisa menerima keputusan tidak masuk skuad, tapi dia tetap bersemangat berupaya membuktikan bahwa dia bisa bersaing di posisi itu. Kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan Eliano di latihan hari ini dan besok supaya Coach Shin bisa melirik dan melihat sekaligus bisa menilai Eliano bisa masuk dalam skuad. Usai debut ketika timnas Indonesia ditahan Bahrain 2-2 pada Oktober lalu, Eliano berturut-turut tak masuk daftar susunan pemain atau DSP saat Garuda kalah 1-2 dari Cina dan takluk 0-4 dari Jepang. Jadi artinya adik Tijani Reijnders itu bahkan tidak ada di daftar pemain cadangan. Saat melawan Jepang, Eliano tak masuk DSP dan duduk di tribun. Ia kemudian ikut turun dan mengelilingi lapangan untuk menghampiri supporter bersama tim saat momentum usai pertandingan. Eliano Reijnders bersama Miss Hilgers adalah dua pesepak bola pertama yang dinaturalisasi di wilayah ekstrateritorial Indonesia, tepatnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia. Sumpah WNI mereka dilakukan pada 30 September lalu, sehingga bisa membela timnas Indonesia di Oktober, padahal sebelumnya mereka diperkirakan baru bisa bermain pada November. Dan berita selanjutnya, update terbaru kondisi Kelvin Dix. Manajer timnas Indonesia Sumarji buka suara terkait absennya Kelvin Dix dalam latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Minggu 17 November. Sumarji memaparkan bek berusia 29 tahun itu absen latihan karena masih dalam pemeriksaan terhadap cedera yang dialaminya saat melawan Jepang. Dia mengakui kondisi Kelvin Dix tidak baik-baik saja, namun Sumarji berharap cedera sang pemain tidak parah usai diperiksa. Kondisi tim secara keseluruhan cukup baik, walau kita lihat perkembangan Kelvin Dix dari sisi cederanya belum bisa dikatakan baik, masih ada perbaikan. Sosok yang juga mengajar dan juga manajer Bayangkara FC itu menambahkan perkembangan pemulihan pemain FC Copenhagen itu akan dilihat sampai esok. Pada pertandingan kontra Jepang, Kelvin Dix tampil cukup impresif meski akhirnya harus ditarik keluar lapangan karena cedera di awal babak kedua. Cedera yang dialami Kelvin Dix tentu menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia. Bek kanan yang baru saja bergabung dengan skuad Garuda itu diharapkan dapat memberikan kontribusi besar. Dan berita terakhir, pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong memiliki sebuah kabar baik jelang melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pemaparan Kelvin, saat ini kondisi skuad Garuda sudah membaik usai melakukan evaluasi pasca kekalahan 0-4 dari Jepang. Ya, timnas Indonesia
baru saja mengalami kekalahan telak dari Jepang di laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November lalu. Kekalahan itu membuat peluang timnas Indonesia finish di 4 besar putaran ketiga terancam. Dengan sisa 5 pertandingan, skuad Garuda harus mencari 3 poin pertama untuk kembali membuka kesempatan finish di 4 besar klasemen grup C. Terdekat, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di lanjutan putaran ketiga. Pertandingan ke-6 grup C itu akan berlangsung di SUGBK Jakarta pada Selasa 19 November mendatang. Calvin mengatakan, hasil minor melawan Samurai Biru, julukan timnas Jepang sudah menjadi evaluasi bersama bagi timnas Indonesia. Saat ini, kondisi timnas Indonesia sudah membaik dan siap bangkit melawan Arab Saudi. Hasil laga lawan Jepang menjadi refleksi bagi kami dan evaluasi di tim berjalan baik. Jadi saya bisa bilang kondisi kami sudah membaik untuk laga lawan Arab Saudi nanti. Kami menantikan laga itu. Di ruang ganti, semua pemain merasakan kesedihan dan tak ada yang bisa berkata-kata setelah kami kalah dari Jepang. Kami tidak melakukan pekerjaan kami yang baik di laga itu. Kami kalah 4-0, jadi itu bukan hasil yang baik bagi kami. Tapi kami harus segera melupakan hasil buruk itu, tak perlu mengingatnya lagi, dan kami harus menyambut laga selanjutnya lawan Arab Saudi karena itu laga yang penting. Tutup Calvin Verdong. Adapun timnas Indonesia sedang melangsungkan latihan menjelang bersua dengan Arab Saudi. Latihan yang terbuka untuk awak media ini digelar di Stadion Madia Jakarta pada Minggu 17 November sore waktu Indonesia Barat. Tim pelatih juga perlu mengembangkan skema bola mati yang lebih matang agar setiap peluang dari tendangan bebas dan sepak sudut bisa menjadi ancaman serius bagi lawan. Latihan khusus untuk eksekusi bola mati, baik dari segi umpan maupun pergerakan pemain di dalam kotak penalti perlu juga ditingkatkan. Konsistensi pertahanan, meskipun pertahanan Indonesia cukup rapat di awal laga, Jepang akhirnya menemukan celah yang membuat lini belakang tertekan. Disiplin pemain seperti Kevin Dix dan juga Calvin Verdong perlu diapresiasi, tetapi konsistensi dalam menjaga formasi bertahan juga harus lebih ditingkatkan. Menghadapi Arab Saudi, Indonesia juga perlu melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari penyelesaian akhir, jumlah pemain di kotak penalti, penguasaan ruang di depan kotak penalti, skema bola mati, hingga konsistensi pertahanan. Dengan pembenahan yang tepat dan persiapan yang matang, peluang untuk meraih hasil positif akan semakin besar.